Selamat bertemu dalam renungan kita hari ini, Senin tanggal 26 Juli, yang juga merupakan tanggal peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, yang adalah orang tua dari Maria, Bunda Yesus. Kita awali renungan kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, kita ambil bacaan dari Injil hari ini menurut Santo Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku akan membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku akan mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Yesus menarik perhatian para pendengar tentang kerajaan surga. Dari ilmu sejarah, kita mengenal begitu banyak kerajaan di dalam negara Indonesia maupun di luar Indonesia. Misalnya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, kerajaan Belanda, kerajaan Inggris, dan seterusnya, yang bisa dilacak peninggalannya. Namun dalam ilmu sejarah, kita tidak pernah mendengar sejarah kerajaan surga. Jadi, kita tidak bisa melacaknya. Dalam suatu kerajaan yang punya otoritas tertinggi adalah sang raja. Nah, jadi kalau dalam Injil tadi disebut kerajaan surga, maka Allah lah yang mempunyai otoritas tertinggi. Siapa anggota kerajaan Allah itu? Tentulah kita semua, umat manusia. Artinya kita sekalian mesti taat, tunduk kepada Allah secara total. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga dengan biji sesawi. Biji itu ditanam dan tumbuh pelan-pelan, akhirnya berkembang menjadi pohon. Demikian kerajaan surga itu pastilah tidak instan, memerlukan proses. Pada akhirnya, perkembangannya menyukakan yang menanam, ialah Allah sendiri. Demikian juga dengan perumpamaan tentang ragi. Ragi akan dicampurkan pada tepung,
Tepung itu harus seluruhnya kena ragi supaya roti bisa mengembang. Demikianlah persatuan umat manusia dengan Allah, Sang Maharaja itu perlu berproses. Dalam berproses dibutuhkan daya tahan, kesabaran, dan kesetiaan pada firman Allah. Ini semua tidak mudah, perlu perjuangan dalam hidup kita. Jatuh itu biasa, bangun itu pilihan. Maka kita harus terus bersemangat. Marilah kita pupuk kesetiaan kita kepada Allah dengan mentaati aturan-aturan Tuhan. Hidup mengandalkan Allah, mengasihi Allah di atas segalanya, dan mengasihi sesama kita. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berterima kasih untuk pengajaran-Mu yang membawa kami untuk hidup secara benar. Tariklah hati kami selalu padamu, agar senantiasa mengerti firman-Mu dan menjalaninya. Terima kasih untuk karya-Mu yang agung dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam dalam belas kasih hati Yesus.